Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak semua di rumah dalam keadaan baik dan selalu sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1 dengan subtemanya yang kedua, yaitu manusia dan lingkungannya. Anak-anak sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini? Ayo, kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kita kali ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, anak-anak setelah pembelajaran ini diharapkan mampu menyebutkan tema yang berkaitan dengan isi teks. Yang kedua, setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan mampu untuk mengidentifikasi sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan yang ketiga adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan tulang sebagai alat gerak manusia. Yang berikut, setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan mampu untuk menunjukkan bagian-bagian dari cover. Tujuan yang berikut, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi potensi alam dan kepadatan penduduk melalui peta dan menjelaskan kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Ayo, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang sangat besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografi Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia antara lain ada sukunya, budaya, dan agama. Namun, keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah. Tetapi, bangsa Indonesia tetap bersatu karena adanya nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita semua tahu bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Nah, sekarang kita akan melihat nilai-nilai luhur Pancasila berdasarkan sila-silanya. Sila pertama, ada hubungan masyarakat Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, ada hubungan antara manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Dan pada sila ketiga, ada nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang selalu bersatu. Dan pada silanya yang keempat, ada musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan pada silanya yang kelima, bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.
Oleh karena itu anak-anak, kita harus selalu menjunjung, mengamalkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, kita akan belajar tentang ide pokok dalam sebuah teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan yang terdapat di dalam sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok bisa kita lihat di dalam kalimat utama sebuah paragraf. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Biasanya percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh bapak dan ibu gurumu. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok pada teks lisan? Ayo kita cari tahu. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan. Kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menemukan ide pokok dalam sebuah teks lisan. Teks lisan merupakan sebuah teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Contohnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh bapak dan ibu gurumu. Lalu, bagaimanakah cara kita dalam menentukan ide pokok dalam teks lisan? Yang pertama, kita harus mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Jadi, pada saat bapak dan ibu guru sedang membacakan sebuah teks lisan, kita harus betul-betul memperhatikan teks lisan yang dibaca tersebut. Lalu, langkah yang kedua adalah kita harus mencatat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, kita menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari sebuah teks tersebut. Intinya, pada saat kita mendengarkan sebuah teks lisan, kita harus betul-betul mendengarkan. Karena jika kita mendengarkan setengah-setengah, maka kita juga mungkin tidak bisa menentukan ide pokok tersebut. Nah, teks percakapan termasuk ke dalam teks lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, kita mendengarkan teks secara keseluruhan. Lalu kita mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut. Langkah yang ketiga, kita harus menentukan topik teks yang kita dengarkan. Setelah itu, kita menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan tersebut. Dan langkah yang terakhir, kita menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama dan pada teks percakapan
percakapan tersebut. Lalu kita ingat kembali langkah-langkah menentukan ide teks pada teks lisan. Yang pertama, kita dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kedua, catat permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. Ketiga, kita menentukan kalimat utama dari teks yang kita dengar. Setelah itu, kita bisa menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, catat informasi penting. Yang kedua, buat ide pokok dari teks yang dibaca ataupun yang didengar. Ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat kita membuat kalimat. Dan yang keenam, kita menyusun kalimat utama dan kalimat pengembang sehingga menjadi teks baru yang urut. Dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat? Yang pertama, kita harus mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Yang kedua, kita menjaga pola makan kita secara teratur. Makanan yang sehat, baik untuk pertumbuhan tulang dan otot, itu seperti ada susu, lalu ada daging, sayur-sayuran, dan juga telur. Bu Ika sangat berharap sekali bahwa siswa di kelas 5 semua suka makan sayur, karena sayur merupakan salah satu makanan yang dapat menjaga kesehatan tulang dan otot. Yang berikut, tulang merupakan alat gerak manusia. Adapun fungsi-fungsi tulang bagi manusia. Yang pertama, tulang menopang tubuh. Kedua, tulang memberi bentuk tubuh. Ketiga, tulang sebagai tempat melekatnya otot-otot. Tulang juga dibedakan. Yang pertama, tulang berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipi dan ada tulang pipa. Tulang pipi contohnya pada tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Sedangkan tulang pipa contohnya tulang paha dan tulang lengan. Sedangkan berdasarkan zat penyusunnya, tulang juga dibagi menjadi dua. Ada tulang rawan, yaitu pada tulang telinga, dan ada tulang keras, terdapat pada tulang tengkorak. Nah, sekarang kita coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan alat gerak kita, yaitu tangan. Di tangan terdapat beberapa jenis tulang. Yang pertama,
ada tulang lengan atas, kedua ada tulang hasta, lalu ada tulang telapak tangan, yang berikut ada tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang pengumpil. Sedangkan pada alat gerak kaki juga terdapat beberapa jenis tulang. Yang pertama ada tulang panggul, lalu ada tulang paha, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang pergelangan kaki, tulang kering, dan ada tulang tempurung kaki. Karena tulang memiliki fungsi yang sangat bermanfaat untuk kita, Ibu berharap anak-anak pun dapat menjaga tulangnya dengan baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke otot. Apa sih otot manusia itu? Apakah punya fungsi? Ya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat hampir di seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Otot dibedakan menjadi 3 jenis. Ada otot polos, lalu ada otot jantung, dan yang ketiga otot lurik. Berikut ada hubungan antar tulang-tulang yang biasa kita kenal dengan sendi. Tulang yang satu dengan tulang lainnya itu dihubungkan oleh sendi. Nah, kita perhatikan gambar. Sendi itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada sendi putar, di mana sendi putar dapat menggerak berputar. Lalu ada sendi engsel, hanya dapat digerakkan ke satu arah. Lalu ada sendi peluru, dapat bergerak ke semua arah. Lalu ada sendi pelana, dapat digerakkan kedua arah. Dan yang terakhir ada sendi geser, hanya dapat menggeser. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat macam-macam gerak otot pada manusia. Ada gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contohnya pada gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Yang kedua, ada gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Kita bisa melihat pada gerakan menggunakan bagian tubuh. Contohnya, gerak mengentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Gerak yang berikut adalah gerak menaikkan. Gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya, saat mulut terbuka, kemudian kembali tertutup. Berikut ada gerak memutar. Gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya, pada gerak kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Lalu ada gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh, gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita, yaitu tentang keadaan geografis Indonesia dalam peta. Peta merupakan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Nah, sekarang kita akan melihat kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Ada di Sumatera, lalu ada Jawa, Kalimantan, lalu ada Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, lalu ada Kepulauan Maluku dan Papua. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali kenampakan-kenampakan alam. Dan di setiap pulau di Indonesia memiliki kenampakan-kenampakan alam yang berbeda. Kenampakan alam yang dimiliki setiap pulau di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, anak-anak, kita akan lanjut kepada gambar cerita pada cover. Cover adalah tulisan atau gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover mewakili isi buku tersebut. Cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul harus menarik. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Lalu terdapat nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik dan sesuai dengan isi, lalu ada sinopsis isi buku pada cover belakang, dan ada identitas buku pada punggung buku. Nah, sekarang coba perhatikan contoh cover buku berikut ini. Nah, di sini ada identitas pada punggung buku. Lalu ada Iren MJA, merupakan nama penulis buku ini. Lalu ada kalimat penjelas buku. Lalu ada judul bukunya. Setelah itu ada gambar covernya. Lalu ada identitas penerbitnya. Berikut ada nama penerbit. Lalu ada cover belakangnya. Dan ada punggung buku serta ada cover depannya. Nah, ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi dua. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Ada cover buku pendidikan, lalu ada cover buku masakan, dan yang ketiga ada cover buku cerita. Yang kedua, cover berdasarkan tampilan atau desainnya. Nah, kita bisa lihat di sini covernya berwarna hitam putih dan jenis hurufnya sederhana. Lalu yang kedua, cover penuh warna dan gambar. Menggambar cover. Gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama,
judul dengan huruf yang menarik atau mencolok. Kedua, kalimat penjelas buku judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis, terdapat identitas penerbit, gambar yang menarik, lalu ada sinopsis isi buku pada cover belakang, serta ada identitas buku pada punggung buku. Baik anak-anak, demikian penjelasan singkat pada pembelajaran kita di subtema 2 ini. Bu Guru berharap semoga apa yang dapat dijelaskan pada video pembelajaran kali ini bisa membantu sedikit pada pembelajaran kita di masa pandemi ini. Dan untuk tugas-tugasnya nanti Bu Guru akan memberinya di Google Classroom dan juga di grup WA yang disediakan. Baik, terima kasih untuk kita semua. Salam DJTM. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.